Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak malam itu, setiap kali hujan turun, aku selalu mendengar suara yang sama, suara langkah pelan di atap rumahku. Bukan suara air, bukan angin, tapi sesuatu yang menunggu. Anehnya, setiap kali aku berani melihat keluar, semuanya sunyi. Seakan apapun itu, tahu aku sedang memperhatikannya. Dan malam ini suara itu lebih dekat dari sebelumnya. Kalau kamu penasaran apa yang sebenarnya terjadi, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tetap dengarkan sampai akhir. Udara di dalam ruangan itu terasa tebal dan stagnan, seolah oksigen kesulitan mencapai paru-paru. Bagi Rendi, kontrakan nomor 7 seharusnya menjadi babak baru yang tenang dan efisien. Rendi, seorang profesional data analis yang memiliki usia tepat 28 tahun, adalah personifikasi dari keteraturan. Hidupnya diatur oleh algoritma, jadwal ketat, dan logika yang dingin. Ia percaya bahwa semua masalah di dunia memiliki solusi yang dapat dicari melalui analisis data yang tepat. Hal-hal seperti takhayul, firasat, atau lebih parah lagi hantu, hanyalah residu dari pikiran yang tidak terstruktur. Ia memilih unit kontrakan ini setelah menghabiskan 5 jam penuh menganalisis biaya, jarak tempuh, dan aksesibilitas internet dari 19 properti sewa yang berbeda. Kontrakan nomor 7 memenangkan perhitungan. Harganya murah, hanya sekitar sepertiga dari harga sewa apartemen di pusat kota dan lokasinya hanya berjarak 2,5 km dari kantornya. Ini adalah efisiensi yang sempurna. Rendi baru saja selesai menata barang-barangnya. 3 kardus buku referensi tentang statistik dan 4 kardus penuh berkas laporan tersusun rapi di sudut. Di tengah ruangan, tempat tidur lipatnya sudah terpasang, menyisakan ruang minimalis yang fungsional. Bahkan penataan mug kopinya, ia punya 6 mug identik, sudah disesuaikan berdasarkan skala warna. Tidak ada yang acak, tidak ada yang terganggu. Motivasi Rendi untuk berada di sana sederhana. Ia butuh ketenangan absolut untuk mencapai target karirnya. Sebagai analis di sebuah perusahaan besar, ia harus menyerahkan laporan penting dalam waktu 30 hari ke depan, sebuah periode krusial yang menuntut fokus 100%. Gangguan, baginya, adalah musuh utama. Saat ia menyalakan ketel listrik untuk membuat cangkir kopi pertamanya di tempat itu, sebuah ritual yang selalu ia lakukan untuk menandai awal yang baru, ia merasakan dingin yang aneh. Bukan dingin yang berasal dari AC, tetapi dingin yang merayap dari bawah lantai semen yang tebal. Rendi mengenakan sandal rumah, tetapi rasa dingin itu seolah menembus lapisan karet. Rasa dingin itu tidak mengganggunya secara berlebihan pada awalnya. Ia mencatatnya dalam hati sebagai masalah insulasi termal yang perlu diperbaiki jika ia memutuskan untuk memperpanjang sewa. Ia tidak tahu bahwa rasa dingin itu adalah napas pertama dari teror yang akan menguji batas-batas kewarasannya. Sambil menunggu air mendidih, Rendi berdiri di tengah kamar tidurnya yang kecil. Luas unitnya hanya sekitar 15 meter persegi. Ia mengamati lantai semen yang kusam, yang merupakan ciri khas kontrakan tua. Lantai itu tampak bersih, tetapi memiliki warna abu-abu gelap yang suram. Ia menghirup udara dalam-dalam. Tidak ada bau aneh, hanya bau cat baru dan debu pindahan. Ia tersenyum tipis. Sempurna, gumamnya. 99,9% masalah teratasi. Namun, di sudut bawah sadarnya, ada sensasi kecil yang tidak bisa ia identifikasi, sensasi yang tidak masuk dalam hitungan logisnya. Seolah-olah, kontrakan nomor 7, dengan segala efisiensi dan harga murahnya, memiliki satu variabel yang belum ia hitung. Variabel ini tidak tercantum dalam 20 halaman kontrak sewa yang ia baca secara teliti. Variabel yang tidak kasat mata, tetapi sudah mulai menyentuh indera Rendi. Rendi mengambil cangkir, menuang kopi tubruknya yang hitam pekat selalu tanpa gula. Pahit adalah fokus. Ia kembali ke meja kerja, memaksakan diri untuk mengabaikan hawa dingin yang mulai terasa menjalar dari bawah kakinya, seolah ada sesuatu di bawah lantai semen itu yang perlahan-lahan bernapas. Ia tidak tahu bahwa lantai yang ia injak, yang ia anggap kokoh dan aman, adalah tutup dari sebuah rahasia yang mengerikan. Ia hanya tahu, ia punya 30 hari untuk menyelesaikan laporan. Selebihnya, hanya gangguan yang harus diabaikan. Padahal, gangguan itu, yang ia kira hanya masalah struktural, adalah perkenalan awalnya dengan mayat yang dikubur tepat di bawah tempat ia akan tidur. Dan perkenalan itu sudah dimulai
tanpa suara, tanpa wujud, hanya berupa dingin yang menusuk dari lantai semen kontrakan nomor 7. Randy tidak tahu bahwa logika dan data tidak akan bisa menyelamatkannya dari apa yang akan ia temukan di sini. Kontrakan itu, bagi Randy, hanyalah titik koordinat yang paling optimal di antara 19 pilihan lainnya. Ia tidak peduli dengan sejarahnya, ia hanya peduli pada koneksi internet yang stabil dan harga sewa yang rendah. Namun, unit yang ditempatinya itu memiliki aura yang berbeda dari unit-unit lain di kompleks tua tersebut. Meskipun semua unit dibangun dengan desain yang identik, kamar tidur kecil, kamar mandi jongkok, dan dapur mini unit nomor 7 terasa asing, seolah menolak kehadiran penyewa baru. Struktur bangunannya yang kuno memberi kesan mencekam tersendiri. Dindingnya terbuat dari bata padat yang dicat ulang dengan warna krem cerah, tetapi lapisan cat itu tidak mampu menyembunyikan retakan halus yang membentuk peta tak beraturan. Jendela di kamar tidur menghadap ke lorong sempit yang selalu gelap, bahkan di siang hari yang terik. Lorong itu diapit oleh tembok tinggi yang menahan aliran udara, menciptakan suasana pengap yang terasa berat di dada. Lantai semen yang Randy injak adalah faktor paling menonjol dari suasana menakutkan itu. Semennya sangat tebal, dingin, dan kusam. Meskipun Randy telah menyapu dan mengepelnya hingga bersih, lantai itu tampak seolah menyerap semua cahaya dan kehangatan. Rasanya seperti menginjak lapisan es yang permanen. Randy, si rasional, menduga ini adalah hasil dari fondasi yang buruk. Mungkin berada terlalu dekat dengan saluran air tanah. Namun, faktor yang paling kuat memengaruhi suasana menakutkan itu adalah legenda yang menyelubungi kontrakan nomor 7. Randy, yang tidak sengaja mendengar obrolan dari ibu pemilik warung makan di seberang jalan pada hari ketiga kepindahannya, mengetahui sedikit kisah kelam unit tersebut. Unit nomor 7 itu beda, Mas, bisik ibu warung. Matanya melebar seolah takut didengar oleh tembok. Dulu, lama sekali, ada orang yang menyewa di sana. Bukan orang baik. Konon katanya, dia sering melakukan hal-hal yang tidak wajar di dalam. Ritual-ritual aneh di malam hari. Ada yang bilang dia dukun, ada yang bilang dia hanya orang sakit jiwa yang terobsesi pada kematian. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa penyewa lama itu hilang secara misterius sekitar 4 tahun yang lalu. Ia pergi, tetapi tidak membawa serta barang-barang pribadinya yang aneh, seolah ia lenyap ke udara tipis. Setelah itu, unit nomor 7 sempat kosong selama hampir setengah tahun karena tidak ada yang berani menyewa. Orang-orang percaya bahwa unit itu menjadi tempat persinggahan arwah-arwah yang tidak tenang. Setiap penyewa yang mencoba tinggal di sana tidak pernah bertahan lebih dari 60 hari. Mereka semua melaporkan hal yang sama, hawa dingin yang tak wajar, suara-suara aneh, dan mimpi buruk yang berulang. Randy hanya mendengarkan sambil menyesap kopi. Menganggap semua itu adalah bumbu penyedap urban yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang yang mudah percaya. Ia hanya mengangguk, lalu mengubah topik pembicaraan ke harga sayuran. Bagi Randy, informasi tersebut hanyalah noise, data yang tidak relevan dengan tujuannya menyelesaikan laporan. Tetapi, meskipun logikanya menolak, ada sesuatu dalam deskripsi ibu warung yang membekas. Terutama ketika ibu warung itu menambahkan, kabarnya, dia menyembunyikan sesuatu di unit itu. Sesuatu yang dianggap penting, yang tidak boleh ditemukan orang lain. Entah di mana letaknya, tapi ia terikat di sana. Saat malam tiba, dan Randy kembali ke unitnya, legenda itu terasa hidup. Setiap langkah kakinya di atas lantai semen yang dingin menghasilkan gema yang terlalu nyaring. Kontrakan nomor 7 terasa seolah menahan napasnya, seperti sebuah kotak tertutup rapat. Bahkan bunyi kipas angin yang ia nyalakan pun terasa diredam. Di kamar tidur, di mana bau dingin itu terasa paling kuat, Randy duduk di tepi ranjangnya, mencoba meninjau ulang data dari tempat kerjanya. Angka-angka di layar laptopnya tampak kabur. Ia merasa seolah ada 2 lapis udara di dalam ruangan itu, lapisan normal di atas, dan lapisan yang sangat dingin dan padat yang menempel di lantai. Randy mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi ia tidak bisa. Ia ingat kata-kata ibu warung, sesuatu yang dia anggap penting, yang terikat di sana. Ia memandang ke lantai semen yang kusam di bawahnya. Rasa dingin yang merayap di sana terasa semakin kuat, seolah menarik energi dari kakinya. Randy menggelengkan kepala. Ia tidak akan membiarkan kisah bodoh itu memengaruhi fokusnya. Ia adalah pria logika. Namun, di kontrakan nomor 7, logika Randy akan segera dihadapkan pada misteri yang tidak dapat ia hitung rumusnya. Misteri yang terkubur, menunggu untuk dikeluarkan.
Randy mencoba melanjutkan rutinitasnya. Ia menyalakan laptop, membuka spreadsheet yang rumit, dan mulai menganalisis tren pasar. Namun, konsentrasinya buyar. Bau itu, pada hari kelima kepindahannya, bau itu muncul lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Randy mendeskripsikannya dalam benaknya sebagai bau aset organik yang terdegradasi cepat, mencoba merasionalkan ketidaknyamanan tersebut. Bau itu tidak menyebar ke seluruh ruangan. Ia seolah terpusat di satu area spesifik, tengah-tengah kamar tidur, tepat di sebelah kaki ranjangnya. Bau itu asam, seperti campuran tanah basah yang digali dan sesuatu yang amis. Sangat samar, tetapi cukup untuk membuat Randy mengerutkan hidung setiap kali ia melewati area tersebut. Mungkin tikus mati di bawah fondasi, pikir Randy. Itu adalah kesimpulan paling logis. Ia mengambil teleponnya dan memanggil Pak Maman, sang pemilik kontrakan. "Pak Maman," kata Randy dengan nada profesional. "Saya menduga ada masalah dengan hama di unit saya. Ada bau busuk yang sangat konsisten di kamar tidur." Pak Maman hanya menjawab dengan tawa kecil yang terdengar kering. "Tikus di lantai semen yang tebal." "Mustahil, Mas Randy. Mungkin itu dari got di luar." Randy tahu itu bukan dari got. Got memiliki bau kotoran yang berbeda, bau yang lebih umum. Ini adalah bau yang spesifik, personal, seolah berasal dari objek yang sedang membusuk secara terisolasi. Setelah Pak Maman menolak untuk mengirim petugas, Randy, sang data analis yang terbiasa mandiri, memutuskan untuk mengumpulkan data sendiri. Ia membeli 2 lilin aromaterapi wangi kopi dan 1 botol pengharum ruangan otomatis. Ia juga membeli 1 set perangkap tikus terbaru, meskipun ia skeptis. Ia menempatkan lilin dan pengharum ruangan di sudut-sudut kamar, tetapi bau itu tetap menang. Pengharum ruangan hanya menutupi bau busuk itu selama beberapa saat, lalu bau busuk itu muncul kembali dengan intensitas yang sama, seolah melawan wangi buatan. Randy mulai merasakan kehadirannya, kehadiran bau busuk yang tidak terlihat, yang menempel kuat pada lantai semen. Kelelahan Randy mulai menumpuk. Ia menghabiskan malam-malamnya meminum kopi pahit, menganalisis laporan, dan sesekali bangkit untuk memeriksa lantai, berharap menemukan retakan yang menjelaskan sumber bau tersebut. Ia bahkan mengukur suhu udara di area bau itu dengan termometer ruangan biasa. Hasilnya aneh, suhu di tengah kamar tidur selalu 0,5 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan sudut-sudut lain. Randy menuliskan temuannya dalam sebuah catatan di laptop. Temuan A, bau amis tambah tanah basah, konsisten di tengah kamar. Temuan B, suhu lebih rendah 0,5 C di area bau. Kesimpulan sementara, mungkin kebocoran pipa kecil yang menyebabkan kelembapan ekstrem. Ia mencoba merasionalisasi. Pipa bocor bisa menjelaskan kelembapan, yang bisa menyebabkan bau dan pendinginan suhu. Tetapi, ia tidak menemukan tanda-tanda air yang merembes. Suasana di kontrakan nomor 7 mulai menakutkan karena Randy tidak dapat menemukan solusi logis. Ia mulai merasa gelisah setiap kali harus masuk ke kamar tidur. Kehadiran bau itu semakin kuat di malam hari saat Randy mencoba memejamkan mata. Ia merasa seperti sedang tidur di atas genangan sesuatu yang mengerikan. Pada malam ke-7, tepat pukul 12 malam, saat Randy mematikan lampu setelah menyerah untuk tidur, ia merasakannya. Sensasi dingin yang merayap dari bawah lantai kini terasa seperti tarikan. Randy mendengar sesuatu. Itu bukan suara tikus. Itu bukan suara pipa. Suara itu adalah detak pelan, seperti jari yang mengetuk perlahan, teratur, dari kedalaman yang tak terduga. Tok, tok, tok. Hanya 3 ketukan, lalu hening. Randy membeku. Jantungnya mulai berdebar cepat, mengkhianati logika yang selama ini ia pegang teguh. Suara itu begitu dekat, begitu jelas, seolah ada seseorang yang sedang berkomunikasi dari balik lantai. Dia bangkit, menyalakan lampu, dan sekali lagi menempelkan telinganya pada lantai semen yang dingin. Bau amis itu, yang tadinya samar, kini menghantam inderanya dengan kekuatan penuh. Ia menunggu, nafasnya tertahan. Tok, tok, kali ini hanya 2 ketukan. Dan setelah itu, untuk pertama kalinya, Randy mulai merasakan kehadiran penampak itu. Bukan penampak visual, tetapi kehadiran emosi rasa sakit, penyesalan, dan keinginan yang mendalam. Suasana menjadi semakin berat, seolah udara di dalam ruangan itu dipenuhi oleh kesedihan yang tak terkatakan. Randy tidak bisa menjelaskannya dengan data, tetapi ia tahu pasti ia tidak sendirian di kontrakan nomor 7.
Sesuatu di bawah lantai itu ingin ia tahu keberadaannya. Dan itu baru permulaan. Rendi menarik diri dari lantai secepat kilat. Logikanya, yang kini mulai terkikis, mencoba mencari alasan. Getaran dari bangunan sebelah, bisiknya pada diri sendiri, meskipun ia tahu suara itu terlalu jernih dan lokal untuk menjadi gema eksternal. Ia menyalakan lampu, mengambil cangkir, dan menuang kopi lagi, meskipun ia sudah minum lebih dari 5 cangkir sejak sore. Kopi pahit adalah jangkar terakhirnya pada dunia nyata. Ia mencoba kembali bekerja, memfokuskan pandangan pada deretan angka. Tetapi kini, setiap kali ia menoleh ke arah kamar tidur, ia merasakan tarikan yang kuat. Kehadiran itu tidak lagi pasif, kini terasa menuntut. Penampakan pertama Rendi bukanlah wujud visual yang menyeramkan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi seorang yang rasional. Bisikan, pukul 1:15 dini hari. Rendi sedang mencoba menafsirkan grafik kompleks ketika ia mendengarnya lagi. Suara itu berasal dari lantai, hanya beberapa langkah dari mejanya. Kali ini, bisikan itu lebih jelas, seperti desahan yang panjang dan penuh penderitaan. Aku kedinginan. Rendi menjatuhkan pulpennya. Bunyi pulpen yang berbenturan dengan lantai kayu meja terdengar keras sekali di keheningan malam. Ia menegakkan tubuh, menahan napas. Suara itu adalah suara wanita, parau, dan sangat dekat, seolah lubang suara itu ada tepat di bawah lapisan semen yang ia injak. Ini bukan halusinasi akustik yang disebabkan oleh kurang tidur. Ini adalah suara. Rendi mulai bereaksi dengan cara yang tidak pernah ia duga. Ia tidak berteriak, ia justru mendekat ke lantai dengan langkah perlahan, seolah tertarik oleh magnet yang tak terlihat. Ia berlutut di sebelah ranjang, membiarkan dinginnya lantai merayap di celana panjangnya. Bau amis dan tanah basah itu semakin intens, seolah sumber suara itu mengeluarkan aromanya. Ia menempelkan telinganya lagi. Detak-detak kecil itu kini lebih cepat, seperti ketukan yang panik. Dan bisikan itu datang lagi, jauh lebih jelas. Tolong, gali aku keluar. Gali aku. Kesan menakutkan dari penampakan pertama ini diperkuat oleh fakta bahwa Rendi tidak melihat apa-apa. Ia hanya mendengar, dan bagi pria yang hidup dari data yang bisa diverifikasi, suara tanpa sumber fisik adalah anomali tertinggi. Bukti nyata bahwa ada sesuatu yang melampaui pemahamannya. Rendi bangkit dan berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Tangannya memegang belakang lehernya yang terasa kaku. Otaknya berputar, mencoba mengolah data sensorik yang tidak masuk akal ini. Hipotesis, suara itu berasal dari pipa yang beresonansi. Data kontra, suara itu menggunakan bahasa dan memohon. Pipa tidak bisa memohon. Hipotesis, Rendi mengalami gangguan psikotik awal akibat stres kerja dan kurang tidur. Data kontra, Rendi belum pernah mengalami gejala apapun sebelumnya. Ia berjalan ke dapur mini, menyalakan lampu, dan menatap pantulan dirinya di jendela. Matanya melebar, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat seperti orang asing. Rendi meraih teko air panasnya yang masih tersisa, lalu berjalan kembali ke kamar tidur. Dalam keputusasaan yang rasional, ia memutuskan untuk menguji hipotesis kebocoran. Ia menuang air panas yang mendidih itu ke lantai, tepat di area di mana bau dan suara itu paling kuat. Ia berharap jika ada celah atau retakan, uap akan keluar, atau air akan meresap dan menghilangkan bau sementara. Air panas itu segera menghilang, meresap tanpa meninggalkan bekas uap sama sekali. Seolah lantai semen tebal itu adalah spons. Dan tepat setelah air itu meresap habis, bisikan itu berubah menjadi tangisan yang sunyi, mendayu, dan penuh amarah. Kenapa kau siram aku? Kau ingin aku tetap di sini? Panas, panas. Tangisan itu memukul Rendi seperti gelombang kejut yang dingin. Ia mundur, tersandung ke belakang, menabrak ranjangnya. Reaksi Rendi adalah gabungan ketakutan murni dan kebingungan logis. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ini adalah komunikasi langsung. Sesuatu yang terperangkap di bawah lantai kontrakan nomor 7 ini sedang memohon padanya. Dan bisikan terakhir yang ia dengar, sebelum Rendi buru-buru menyambar selimut dan meringkuk di sudut terjauh ranjang, adalah sebuah instruksi yang sangat spesifik. Sebuah penutup dari penampakan pertamanya. Ambil alatmu. Kau harus menggali. Dalam waktu 30 hari, aku akan bebas. Perintah itu menancap di pikiran Rendi, mengakhiri malam yang mencekam. Perintah itu menjadi mantra teror yang berputar-putar di benak Rendi. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menghabiskan sisa waktu hingga pagi dengan meringkuk di ranjang,
menatap lantai semen di titik fokus teror itu. Ketika cahaya matahari mulai merembes melalui jendela, bau amis dan tanah basah itu mereda, dan bisikan itu menghilang total. Randy bergegas mandi, mengenakan pakaian kantornya yang rapi, dan memaksakan dirinya untuk bertindak normal. Namun, kepalanya terasa kosong. Ia hanya berhasil meminum setengah cangkir kopi pahit pagi itu. Logikanya, yang kini compang-camping, berjuang untuk membangun kembali tembok pertahanannya. Tetapi, penampakan berulang itu segera dimulai, tidak hanya terbatas pada malam hari. Pada sore hari keesokan harinya, saat Randy kembali dari kantor dan membuka pintu kontrakan nomor 7, ia langsung mencium bau itu yang kini terasa lebih kuat di udara. Ia belum sempat menyalakan lampu, namun ia melihatnya, sebuah bayangan tipis, seperti kabut gelap, melesat melintasi lantai kamar tidur, bergerak dari tengah ruangan menuju sudut dinding. Bayangan itu sangat cepat, seolah melarikan diri dari cahaya flash kamera. Randy tersentak, menjatuhkan tas kerjanya. Jantungnya berdebar kencang, melebihi denyut saat ia mempresentasikan data kepada CEO. Ia menyalakan semua lampu. Tidak ada apa-apa, hanya ruangan kosong, lantai semen kusam, dan bau yang kini terasa menyesakkan. Setelah itu, penampakan berulang terjadi hampir setiap jam. Jika ia duduk di sofa, ia akan merasakan udara dingin tiba-tiba di tengkuknya. Jika ia berjalan melewati kamar tidur, ia akan mendengar suara lirih seperti langkah kaki yang diseret di bawah lantai. Yang paling parah adalah bisikan yang berulang. Bisikan itu tidak lagi menunggu malam. Kapanpun Randy mencoba berkonsentrasi pada spreadsheet kerjanya, bisikan itu muncul, berulang-ulang, menuntut, dan semakin mendesak. Gali sekarang, tinggal 28 hari. Aku sakit, bebaskan aku. Randy, ambil alatnya. Itu mudah. Aku hanya ingin keluar. Randy mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali yang menakutkan. Ia menjadi sangat sensitif terhadap suara. Bunyi klakson di luar atau tawa anak-anak tetangga membuatnya melompat kaget. Ia mulai berbicara sendiri, mencoba berdebat dengan bisikan yang tidak terlihat itu. Ini tidak rasional. Ia membentak ke arah lantai. Suaranya parau. Kau tidak nyata, ini hanya halusinasi. Sebagai balasan, bau busuk itu akan menguat dan bisikan itu akan tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti gesekan batu di semen. Randy tidak bisa tidur nyenyak selama 3 hari berturut-turut. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat adegan singkat dalam mimpinya, sepasang tangan yang menggali tanah dengan panik, dan sepotong kain kotor yang terbungkus rapat. Ia bangun dalam keadaan berkeringat dingin, dan bau itu akan menyambutnya. Di kantor, ia hampir tidak bisa berfungsi. Analisis datanya mulai kacau. Angkanya salah, rumusnya keliru. Fokus 100% yang ia butuhkan kini telah dicuri habis oleh teror yang terkubur di kamarnya. Rekan kerjanya mulai bertanya mengapa ia terlihat sangat lelah dan cemas. Dan mengapa ia terus-menerus mencium bau busuk yang tidak bisa mereka cium. Mungkin kelelahan, Randy hanya mampu menjawab, menghindari kontak mata. Pada malam ke-10, bisikan itu mencapai puncaknya. Ia tidak lagi memohon. Bisikan itu mengancam. Randy sedang mencoba meminum kopi pahitnya di meja kerja ketika suara itu mendesis, tepat di samping telinganya. Aku bisa membuatmu gila. Kau tidak akan menyelesaikan laporannya. Bantuan kecil. Aku hanya ingin keluar. Kalau kau tidak menolongku, aku akan membawamu ikut denganku ke bawah lantai ini. Ancaman itu berhasil. Randy yang logis kini sepenuhnya berada di bawah tekanan. Ia tahu, jika ia tidak segera mencari jawaban, teror berulang ini akan menghancurkan karirnya, kewarasannya, dan mungkin hidupnya. Ruangan kecil kontrakan nomor 7, yang tadinya ia anggap efisien, kini terasa seperti jebakan sempit. Ia harus bergerak. Ancaman untuk kehilangan kewarasan dan karirnya jauh lebih menakutkan bagi Randy daripada bisikan gaib itu sendiri. Rasa takut itu akhirnya memicu sisa-sisa rasionalitas Randy untuk mencari solusi. Ia memutuskan bahwa ia harus mencari data, meskipun data yang ia butuhkan kini berada di wilayah misteri dan legenda. Pada hari ke-11, Randy mengambil cuti 1 hari kerja beralasan sakit. Ia tahu ia tidak bisa fokus pada laporan lagi sampai misteri di bawah lantainya terpecahkan. Ia mulai dengan langkah pertama yang paling logis, pemilik kontrakan. Randy mendatangi rumah Pak Maman yang berjarak sekitar 3 km dari unitnya. Ketika Randy menjelaskan tentang suara-suara dan bau yang semakin parah,
Pak Maman hanya menunjukkan ekspresi tegang. Wajahnya tidak lagi terlihat santai seperti saat di telepon. "Mas Rendi," kata Pak Maman, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Unit nomor 7 itu memang ada masalah, tapi bukan masalah struktural. Dulu, memang ada kasus orang hilang di sana. Seorang perempuan." Rendi menegaskan, "Berapa lama dia hilang? Apa dia punya musuh? Apakah ada yang melihatnya pergi?" Pak Maman hanya menggelengkan kepala. "Polisi bilang dia pergi sendiri, tapi sebelum Mas Rendi, ada 2 penyewa yang juga melaporkan suara dan bau. Mereka tidak bertahan lama. Mereka semua bilang ada bisikan yang menyuruh mereka menggali. Informasi ini sangat penting bagi Rendi. Ini membuktikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Pengalamannya diverifikasi oleh data dari penyewa sebelumnya. Ini bukan gangguan mental Rendi, melainkan gangguan yang terikat pada lokasi." Tidak puas, Rendi kembali ke kontrakan dan mulai melakukan pencarian daring yang lebih mendalam. Menggunakan kata kunci baru, kontrakan nomor 7, orang hilang, dan bau busuk. Ia menggali lebih dalam dari forum-forum lokal. Setelah 2 jam menyaring noise gossip, ia menemukan sebuah blog lama yang ditulis oleh seorang penyewa unit 7 3 tahun lalu. Penulis blog itu, yang menggunakan nama samaran Skeptis Muda, menceritakan pengalaman yang identik. Bau, suara ketukan, dan akhirnya bisikan yang mendesak. Yang mengejutkan Rendi adalah bagian akhir dari postingan itu. Skeptis Muda menulis, "Saya akhirnya menemukan sumber bisikan itu. Bukan hantu biasa. Dia terperangkap. Saya diberitahu oleh seorang paranormal di sekitar sini bahwa dia dikubur dangkal di bawah semen oleh seseorang. Dia tidak bisa tenang karena tubuhnya tidak ditemukan. Dia hanya ingin pembebasan." Rendi membaca kalimat itu berulang kali. Dikubur dangkal di bawah semen. Bisikan itu, bau busuk itu, bayangan yang melesat itu semuanya bukan penampakan biasa, melainkan dampak dari mayat yang terperangkap di bawah kakinya. Faktor-faktor yang memengaruhi pencarian jawaban ini adalah pertarungan Rendi melawan waktunya sendiri. Laporan kerjanya semakin terbengkalai, dan waktu tersisa tinggal 19 hari. Ia harus memutuskan, apakah ia harus melaporkan ini ke polisi yang mungkin akan menuduhnya gila, atau mencoba mencari tahu lebih banyak tentang korban yang dikubur tersebut. Dalam keputusasaan, Rendi akhirnya mengambil langkah yang paling tidak rasional. Ia mencari bantuan dari sumber yang ia anggap takayul. Ia mencari kontak paranormal yang disebutkan dalam blog lama itu. Setelah 1 jam mencari, ia menemukan sebuah alamat di pinggiran kota. Malam itu, Rendi memberanikan diri. Ia tidak hanya mencari jawaban logis, tetapi ia juga mencari cara untuk mengatasi entitas yang kini mengancam kewarasannya. Ia tidak peduli jika ia dianggap bodoh. Ia hanya ingin teror ini berakhir. Sebelum pergi, ia menatap lantai kamar tidur yang gelap. Bau amis itu menguat, seolah mengejek upayanya. Rendi tahu, ia mungkin tidak akan pernah kembali menjadi pria yang sama, yang hanya percaya pada data dan angka. Pencarian jawaban ini telah membawanya ke wilayah yang penuh bahaya, wilayah di mana akal sehat tidak lagi berlaku. Ia meninggalkan kontrakan nomor 7, memanggul beban rahasia yang terkubur. Kunjungan Rendi ke paranormal yang ia temukan dari blog itu tidak memberikan ketenangan, melainkan validasi yang mengerikan. Paranormal itu, seorang wanita tua yang terlihat lelah, hanya menatap Rendi dalam-dalam dan berkata, "Anda tidur di atas kuburan. Dia terikat di sana, dan dia butuh bantuan Anda untuk ditemukan. Anda harus menggali sebelum energi negatif itu menyatu dengan Anda." Peringatan itu menggantung di udara seperti awan gelap. Rendi kembali ke kontrakan nomor 7 pada malam hari ke-12, membawa serta rasa takut yang mendalam dan sebuah palu kecil yang ia beli secara impulsif. Ia belum berani menggunakannya, tetapi kehadirannya memberinya sedikit keberanian. Namun, teror yang dialami Rendi kini semakin parah. Entitas yang terkubur itu seolah menyadari bahwa Rendi telah mencari jawaban, meningkatkan tekanannya. Bisikan itu tidak lagi hanya muncul di kamar tidur, kini mengikuti Rendi kemanapun ia pergi di dalam unit. Saat Rendi duduk di dapur, bisikan itu terdengar dari bawah lantai ubin. Saat Rendi berada di kamar mandi, suara seretan kaki yang pelan terdengar dari balik dinding. "Kenapa kau lambat sekali? Waktuku semakin habis." "Kau tidak mengerti rasa sakitnya terperangkap di sini." Rendi berusaha keras untuk bekerja. Ia memaksa dirinya duduk di depan laptop, mencoba menyelesaikan seperempat dari laporannya yang tertunda. Namun, setiap kali ia menuliskan sebuah angka, bisikan itu akan mendesis di telinganya.
mengganggu konsentrasinya. Angka-angka di layar Randy tampak bergetar, seolah terpengaruh oleh energi negatif yang kuat. Faktor-faktor yang memengaruhi teror ini adalah keadaan fisik Randy yang memburuk dan tekanan waktu yang semakin sempit. Ia menderita insomnia parah, matanya cekung, dan kulitnya pucat, seperti mayat hidup. Kopi pahit bukan lagi penolong. Kopi kini menjadi satu-satunya cara Randy untuk tetap terjaga dan melawan bisikan yang mencoba memaksanya tidur mungkin untuk selamanya. Pada malam ke-15, teror mencapai dimensi baru. Randy sedang mencoba meminum kopi dinginnya ketika ia melihatnya. Di tengah lantai kamar tidur, di titik fokus bau busuk, muncul noda basah berbentuk tidak beraturan. Noda itu berwarna gelap, hampir kehitaman, dan perlahan menyebar di semen. Randy membungkuk untuk memeriksanya. Baunya bukan hanya amis tanah, tetapi juga bau logam yang tajam dan aneh. Saat Randy menyentuhnya, cairan itu terasa dingin dan lengket. Randy mundur dengan cepat. Rasa jijik dan ketakutan menguasai dirinya. Ia tahu, secara naluriah, bahwa ini adalah cairan yang merembes dari sesuatu yang terdegradasi tepat di bawah lantai. Penampakan entitas itu semakin sering dan menakutkan. Berubah dari suara menjadi manifestasi fisik dari pembusukan. Bisikan itu kini terdengar seperti perintah keras. Seringkali disertai dengan suara tangisan bayi yang memilukan. Memutar emosi Randy. Kau harus menggali. Gali. Keluarkan aku, kalau tidak, kau akan membusuk di sini seperti aku. Randy mulai melihat bayangan di mana-mana, bahkan bayangannya sendiri di dinding tampak terdistorsi dan melar. Ia paranoid, ia mulai curiga bahwa Pak Maman, pemilik kontrakan, dan bahkan ibu warung, adalah bagian dari konspirasi untuk menjebaknya di kontrakan nomor 7. Pada titik ini, Randy sepenuhnya kehilangan kontrol. Ia tahu tidak ada waktu lagi. Ia tidak bisa lari dari fakta bahwa di bawah kakinya ada mayat yang menunggu pembebasan. Pilihan Randy kini hanya dua, menyerah pada kegilaan dan dibiarkan membusuk, atau melakukan apa yang diminta oleh suara itu. Dalam hati Randy, logika dan rasionalitasnya telah mati. Yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup dan dorongan kuat untuk mengakhiri teror yang mencekik ini. Palu kecil di sudut kamar, yang tadinya hanya menjadi simbol, kini terasa seperti satu-satunya kunci menuju kebebasan. Malam itu, malam ke-16 sejak Randy pindah, menjadi klimaks dari terornya. Keputusasaan telah mengalahkan semua rasionalitas. Randy yang dulunya analitis kini bertindak murni atas naluri bertahan hidup. Ia berdiri di tengah kamar tidur, menatap noda basah kehitaman di lantai. Bau amis dan logam kini begitu pekat hingga Randy harus menutup hidungnya dengan ujung baju. Ia tidak lagi mencari alasan logis. Ia hanya mencari pembebasan. Bisikan itu kembali, kini bukan lagi dari bawah lantai, melainkan terasa seperti bergema di dalam tengkoraknya sendiri. Ambil palu itu, jangan takut, kau adalah jalan keluarku. Randy berjalan perlahan, kakinya terasa berat, menuju sudut kamar. Ia mengambil palu kecil itu, besinya terasa sangat dingin di genggamannya. Saat ia memegang alat itu, ia merasakan gelombang energi dingin mengalir dari palu ke lengannya. Palu itu terasa benar-benar ditujukan untuk tugas ini. Ia kembali berdiri di atas noda gelap itu. Suasana mencekam mencapai puncaknya. Lampu neon di langit-langit mulai berkedip-kedip, menciptakan efek stroboskopik yang mengganggu. Bayangan di dinding menari-neri, seolah entitas di bawah lantai itu sedang tertawa penuh antisipasi. Randy mengangkat palu itu. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tulang, pakaian, atau mungkin hanya tanah. Tetapi ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, ia akan benar-benar terperangkap dan gila di kontrakan nomor 7 ini. Kenapa kau ragu? Lakukan, bebaskan aku. Teriak bisikan itu, suaranya terdengar seperti pecahan kaca. Randy berkonfrontasi dengan penampak itu melalui tindakannya. Ia tidak membalas bisikan itu dengan kata-kata. Ia membalasnya dengan tekad. Ia mengayunkan palu itu ke bawah dengan kekuatan penuh, menghantam lantai semen tebal tepat di tengah noda gelap. Brak! Suara benturan itu memekakan telinga, bergema keras di ruangan yang senyap. Semen itu tidak langsung pecah, tetapi retakan panjang yang gelap muncul di permukaan. Debu abu-abu segera memenuhi udara. Saat benturan terjadi, bisikan itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tiba-tiba jauh lebih menyeramkan daripada suara apapun. Randy terengah-engah. Ia mengayunkan palu itu lagi, di titik yang sama. Brak! Kali ini, retakan itu melebar, dan sebagian semen itu terlepas,
meninggalkan lubang kecil yang menganga. Saat semen itu terlepas, Randy melihat apa yang ada di bawahnya. Bukan pipa bocor, bukan juga tikus mati. Di bawah lapisan semen yang tebal, ada lapisan tanah yang gembur dan berwarna gelap, seperti tanah makam yang baru digali. Dan dari lubang kecil itu, bau busuk yang sesungguhnya menyeruak keluar. Bau yang dingin, asam, dan sangat intens, jauh melampaui bau samar yang ia cium sebelumnya. Randy merasakan mual, tetapi ia memaksakan diri untuk melihat. Dari lubang kecil itu, ia melihat ujung kain kusam, berwarna coklat tua dan lembab, yang diikat erat oleh tali kawat tebal. Itu bukan tanah biasa, itu adalah bungkusan. Melihat kain itu, sebuah kebenaran dingin menyergap Randy. Bisikan, bau, dan bayangan semuanya bukan tipuan mata. Semua itu adalah efek dari mayat yang dikubur dangkal di bawah lantai kontrakannya. Saat Randy menatap lubang itu, bisikan itu kembali. Kali ini, bisikan itu tidak berteriak. Bisikan itu terdengar seperti senandung kemenangan yang dingin. Akhirnya, kau menemukanku. Kau sudah memulai, Randy. Kau harus menyelesaikannya. Gali lebih dalam. Bebaskan aku. Randy menjatuhkan palu. Konfrontasi itu telah berakhir dengan pengungkapan yang mengerikan. Randy berhasil mengatasi rasa takutnya untuk bertindak, dan kini ia tahu persis apa yang harus ia hadapi. Ia telah melangkah melewati batas rasionalitas, dan di bawah kakinya terbaring bukti kejahatan yang memaksanya untuk menjadi seorang penggali. Senandung kemenangan dari bisikan itu segera terhenti saat Randy bangkit. Randy yang kini berdiri di samping lubang menganga di lantai semen, tidak lagi merasakan takut yang mencekik. Ia merasakan kelegaan yang dingin, bercampur dengan rasa muak yang mendalam. Kebenaran, betapapun mengerikannya, selalu lebih baik daripada ketidakpastian. Ia memandang palu di lantai, lalu ke lubang yang menunjukkan ujung kain kotor itu. Tidak, Randy tahu ia tidak bisa dan tidak boleh melanjutkan penggalian. Tugasnya bukanlah membebaskan entitas mistis, melainkan mengungkap kebenaran kriminal yang menjadi sumber teror mistis ini. Dengan tangan yang gemetar, Randy segera menjauh dari area itu. Ia mengambil telepon genggamnya. Waktu menunjukkan pukul 3:45 pagi. Ia tahu ini waktu yang tidak sopan, tetapi ini adalah situasi darurat. Pertama, ia menghubungi Pak Maman, pemilik kontrakan. Pak Maman, suara Randy terdengar serak tetapi tegas. Saya sudah menggali lantai kamar nomor 7. Ada bungkusan kain di bawah semen. Saya yakin ada Maya di sana. Saya akan segera menghubungi polisi. Terdengar keheningan yang panjang di seberang telepon. Pak Maman tidak tertawa gugup kali ini. Suaranya terdengar tercekat dan panik. Jangan, Mas Randy. Tolong jangan libatkan polisi. Saya mohon, tutup kembali lubang itu. Saya akan ganti rugi 10 kali lipat. Reaksi Pak Maman adalah data baru yang krusial. Randy memutus panggilan itu tanpa mendengarkan janji uang. Entah Pak Maman terlibat dalam penyembunyian, atau ia sekadar takut dengan implikasi hukum dan hilangnya properti sewanya. Langkah kedua Randy lebih menentukan. Ia menghubungi nomor darurat polisi. Randy menjelaskan semuanya dengan cepat, menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, menghindari kata-kata seperti bisikan atau arwah. Ia hanya fokus pada fakta, bau busuk, semen yang retak, bungkusan kain di bawah lantai yang diduga adalah jenazah manusia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kontrakan nomor 7 dipenuhi oleh mobil berlampu biru. Randy, yang sudah kehabisan energi setelah 16 malam tanpa tidur nyenyak, duduk diam di ruang tamu, menjelaskan kepada petugas dengan detail, persis seperti ia menjelaskan data kepada atasannya. Akhir dari penampakan itu terjadi ketika tim forensik mulai bekerja. Mereka memperbesar lubang itu, mengangkat lapisan semen yang tersisa, dan menggali tanah gembur di bawahnya. Aroma amis yang pekat memenuhi seluruh unit, memaksa semua orang, termasuk Randy, untuk mengenakan masker. Randy hanya menatap dalam diam. Ia tidak mendengar bisikan lagi. Senandung kemenangan itu telah lenyap sepenuhnya. Kehadiran entitas itu terasa memudar, digantikan oleh kesibukan petugas, suara sekop, dan lampu senter yang tajam. Akhirnya, tim forensik berhasil mengeluarkan bungkusan kain kotor itu dan memindahkannya dengan hati-hati. Setelah bungkusan itu diangkat, aura dingin dan mencekik yang telah menyiksa Randy selama setengah bulan lebih menghilang. Ruangan itu tiba-tiba terasa kosong, ringan, dan normal, meskipun lantainya kini berantakan.
Faktor yang memengaruhi akhir penampakan ini adalah pemenuhan tuntutan arwah yang terperangkap. Arwah itu tidak mencari balas dendam pada Rendy. Ia mencari pembebasan agar tubuhnya ditemukan dan identitasnya dipulihkan. Dengan dimulainya proses penggalian dan masuknya otoritas, arwah yang terikat pada unit itu akhirnya merasa ditemukan dan didengar. Saat pagi hari tiba, matahari bersinar melalui jendela lorong, dan kontrakan nomor 7 tidak lagi terasa seperti kuburan. Teror telah berakhir. Rendy telah berhasil mengatasi penampakan tersebut, bukan dengan mengusirnya secara spiritual, tetapi dengan bertindak rasional terhadap temuan fisiknya. Ia telah menjadi penyelamat dari korban kejahatan yang tak terungkap. Setelah proses evakuasi bungkusan kain kotor itu selesai, Rendy diinterogasi selama beberapa jam. Ia menceritakan temuannya secara detail, sekali lagi menghilangkan semua unsur mistis dan hanya fokus pada fakta. Bau aneh, suhu yang lebih dingin, dan akhirnya, palu yang ia gunakan untuk mencari sumber bau. Kisah tentang bisikan dan bayangan ia simpan sendiri, sebagai rahasia pribadi yang tak terucapkan. Polisi mengkonfirmasi bahwa bungkusan yang ditemukan di bawah lantai kontrakan nomor 7 memang berisi sisa-sisa jenazah seorang wanita yang telah lama hilang. Sesuai dengan legenda yang Rendy dengar dari ibu warung, identitas jenazah itu terungkap beberapa hari kemudian, memecahkan kasus dingin yang telah berlarut-larut selama 4 tahun. Rendy tidak pernah kembali ke kontrakan nomor 7. Ia tidak bisa lagi. Pengalaman 30 hari, tepatnya 16 malam teror dan 14 hari pemulihan itu telah mengubah hidupnya secara fundamental. Ia yang dulunya adalah pria yang sangat rasional, yang menolak segala hal di luar data dan logika, kini harus mengakui bahwa ada dimensi keberadaan yang tidak dapat diukur oleh spreadsheet atau rumus statistik. Ia pindah ke apartemen baru yang memiliki jendela besar, jauh dari lantai dasar semen yang tebal. Rendy mengambil cuti 3 minggu penuh, bukan untuk menyelesaikan laporan. Ia sadar laporan itu sudah tidak penting lagi, tetapi untuk memulihkan dirinya. Dalam kesendiriannya, Rendy merenung. Ia belajar bahwa ketakutan dan emosi yang selama ini ia abaikan sebagai noise yang tidak perlu, justru menjadi kompas yang menyelamatkannya. Bisikan dan bau busuk itu bukanlah ancaman murni. Itu adalah jeritan minta tolong dari seseorang yang mati tanpa keadilan. Jika Rendy tetap kaku pada logikanya, ia pasti akan mengabaikan bisikan itu. Dan mayat itu akan terus terperangkap, sementara Rendy sendiri akan kehilangan kewarasannya. Persis seperti yang diancamkan bisikan tersebut, Rendy telah belajar bahwa logika tanpa empati adalah buta. Bahaya dari penampakan mistis bukan terletak pada kekuatan gaibnya, tetapi pada kemampuannya untuk mengikis akal sehat dan memisahkan kita dari naluri kita. Rendy, sang analis, kini telah memasukkan variabel baru ke dalam sistem hidupnya, intuisi. Ia akhirnya berhasil menyelesaikan laporan kerjanya, meskipun terlambat. Ajaibnya, atasannya sangat memahami. Namun, Rendy tahu, ia tidak akan lagi mengejar kesempurnaan karir yang didasarkan pada angka murni. Ia kini menghargai keseimbangan dan kesehatan mental, sesuatu yang hampir direnggut darinya oleh kontrakan nomor 7. Pengalaman itu memberikan Rendy perspektif baru. Ia tidak menjadi orang yang percaya takhayul secara membabi buta, tetapi ia kini menjadi orang yang terbuka terhadap hal-hal yang tidak dapat ia jelaskan. Ia menyadari bahwa di balik setiap legenda horor atau bisikan mistis, seringkali tersembunyi sebuah tragedi kemanusiaan atau kejahatan yang belum terselesaikan. Rendy kini sadar akan bahaya dari penampakan yang paling menakutkan. Penampakan yang memaksa kita untuk melihat diri kita sendiri dan batas-batas keyakinan kita. Ia meninggalkan kehidupan rasionalnya yang kaku. Dan kini, saat ia meminum kopi pahitnya, ia tidak lagi merasa dingin. Ia merasa waspada. Ia telah belajar pentingnya menghadapi ketakutan. Jika ia bisa menghadapi mayat yang terkubur di bawah lantai, ia bisa menghadapi apapun dalam hidupnya. Kontrakan nomor 7 tetap menjadi misteri yang memilukan. Tetapi bagi Rendy, itu adalah tempat kelahiran kembali. Tempat di mana ia diuji dan berhasil melangkah dari dunia data ke dunia yang jauh lebih kompleks, dunia manusia.